Halo, saya Catherine Sanelao dari kelas 12 IPA 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai budidaya unggas petelur. So, without further ado, let's get started. Di sini saya akan bahas mengenai yang pertama adalah perencanaan usaha budidaya unggas petelur, yang kedua adalah perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur, yang ketiga adalah perhitungan harga jual produk budidaya unggas petelur, dan yang keempat ialah media promosi produk budidaya unggas petelur. Yang pertama yaitu perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Di sini ada berbagai jenis unggas petelur. Yang pertama adalah ayam. Nah, ayam ini adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan ya, karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam ini sangat tinggi. Telur ayam ini paling umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia nih. Ya, dan berdasarkan warna kulitnya, telur ayam terdiri atas telur putih dan telur coklat. Nah, ayam petelur ini terdiri atas dua jenis, yaitu ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan ini disebut juga dengan ayam petelur putih. Ayam ini memiliki ciri-ciri seperti mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu-bulunya berwarna putih dan berjengger merah. Nah, ayam petelur putih ini mampu bertelur sampai 260 butir setiap tahun. Nah, sedangkan ayam petelur medium ini ditandai dengan bobot tubuh yang lumayan besar ya, yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih, sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak. Nah, ayam petelur medium ini memiliki telur yang berwarna coklat. Telur yang dihasilkan dari ayam petelur medium ini lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih tadi. Namun, jumlah telur coklat yang dihasilkan itu lebih sedikit. Nah, yang kedua adalah itik. Nah, itik ini merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan kecil dan ramping, serta dapat bergerak lincah. Telur itik ini memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip telur ayam, sehingga sering dijadikan alternatif mengganti telur ayam. Nah, yang ketiga itu ada entok atau bebek. Nah, bebek ini merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik. Telur entok ini memiliki bentuk yang mirip dengan telur itik. Yang keempat ada angsa. Nah, angsa ini merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulunya yang berwarna putih. Nah, angsa ini memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik, atau ayam. Nah, budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek ya. Telur angsa juga berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Dan yang terakhir adalah telur burung puyuh. Nah, burung puyuh ini merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakan untuk komersial ya. Burung puyuh ini memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh juga terlihat pendek dan gemuk. Telur puyuh berukuran kecil, yaitu kira-kira 1/4 ukuran telur ayam lah ya. Terus komposisi gizinya juga sama dengan telur ayam. Selanjutnya adalah produk budidaya unggas petelur. Nah, budidaya ternak unggas petelur ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Setelah itu, setelah masa bertelur berakhir, maka ayam petelur itu dijadikan ayam petelur. Nah, telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan industri berbagai jenis makanan seperti kue dan roti. Nah, selain itu juga telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Yang ketiga adalah perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Berikut adalah sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah kandang. Nah, kandang ini merupakan kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas karena kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran dan memudahkan pemeliharaan seperti pemberian pakan, obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Nah, selain itu juga kandang juga berfungsi untuk memperoleh hasil panen yang berkualitas. Kandang yang umum digunakan pada budidaya unggas petelur ini adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi kandang bateri. Nah, unggas petelur ini biasanya dipelihara terlebih dahulu dalam kandang postal. Selanjutnya, lalu dipindahkan ke kandang bateri jika sudah dewasa. Nah, yang kedua adalah peralatan kandang. Nah, selain kandang, dibutuhkan juga peralatan seperti tempat makan dan minum. Nah, kandang postal harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum yang harus tersedia ya dalam jumlah yang cukup. Tempat makan dan minum pada kandang bateri ini juga sudah menyatu dengan kandang yang dapat terbuat dari bambu ini ya. Terbuat dari bambu atau aluminium atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor dan tidak berkarat.
Nah, yang selanjutnya adalah bibit unggas petelur. Nah, bibit unggas petelur ini dapat diperoleh pada penyedia bibit. Misalnya untuk bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau day old chicken atau ayam umur sehari. Nah, persyaratan bibit DOC ini adalah yang pertama, anak ayam itu berasal dari induk yang sehat. Yang kedua, bulunya tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Terus tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Terus juga anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Ukuran badannya normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35-40 gram. Terus tidak ada letakan tinja di duburnya. Yang keempat adalah pemanas kandang. Nah, unggas ini kan termasuk ke dalam hewan yang berdarah dingin. Nah, suhu tubuhnya tuh sangat tergantung pada suhu lingkungan. Di masa awal-awal pertumbuhan nih, keberadaan pemanas dalam kandang itu sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh si unggas petelurnya tadi. Nah, selain itu ayam juga belum memiliki bulu yang berfungsi dengan baik kan untuk mempertahankan kehangatan tubuhnya. Jadi pemanas kandang ini dapat menjadi alternatif untuk digunakan sebagai lampu. Nah, yang kelima adalah pakan. Nah, pemberian pakan ayam ini untuk ayam petelur merupakan kelanjutan dari pemberian pakan untuk ayam pada fase grower. Fungsi pakan pada ayam petelur adalah untuk pertumbuhan ukuran dan berat tubuh, produksi bulu dan telur, serta untuk pertahanan tubuh. Nah, pakan ini dapat dibuat dari campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi. Nah, disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Nah, pakan ini sendiri dapat dibuat dari bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Yang keenam adalah obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan jika diperlukan ya, yaitu untuk unggas yang sakit. Nah, obat-obatan yang diberikan ini harus disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Obat juga diberikan sesuai dosis, jumlah, serta waktu yang tepat. Nah, selain itu ada vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Secara alami, unggas dapat tumbuh sehat jika mendapatkan pakan dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya adalah peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Di samping itu, peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan agar tidak pecah dan rusak. Nah, peralatan panen yang paling umum digunakan adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen seperti ember, baskom, atau keranjang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah penyediaan kandang. Nah, kandang ini dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana. Yang penting itu dapat mencegah ternak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas kan ya. Nah, selain itu juga kandang juga harus bersih. Dan kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur ini terdiri atas kandang koloni atau kandang postal dan kandang battery. Mulai dari DOC sampai ayam petelur berumur 6 bulan, ayam dipelihara dalam kandang koloni. Setelah berumur 6 bulan, ayam petelur sudah mulai menghasilkan telur, dan untuk selanjutnya ayam petelur dipindahkan ke kandang battery. Yang kedua adalah penyediaan bibit. Nah, bibit ayam ini dapat dibeli pada penyedia bibit. Resiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Nah, harga ayam darah sendiri itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan ayam DOC. Namun ayam darah bertelur lebih cepat. Yang ketiga adalah penyediaan pakan. Pakan yang siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet. Tetapi untuk menghemat biaya pakan, kita juga bisa nih membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bungkil, dan tepung, tulang atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggal kita. Nah, pakan ini dibagi menjadi dua nih, yakni pakan untuk DOC dan pakan ayam darah atau fase grower. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Pemberian pakan ini petelur terdiri atas 3 fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu, terus fase grower 7-20 minggu, dan fase layer 21-80 minggu. Yang kelima adalah panen.
Hasil yang dipanen dari ayam petelur adalah telur ayam. Telur dipanen dalam 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11, pengambilan kedua pada pukul 1 sampai 2 siang, pengambilan ketiga atau terakhir sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 3 sampai pukul 4. Nah, selanjutnya adalah pasca panen. Kegiatan pasca panen ini budidaya unggas petelur ini meliputi penyortiran dan pembersihan telur-telur. Nah, telur yang sudah dikumpulkan langsung disortir berdasarkan baik ukuran maupun bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Telur normal adalah telur yang oval, bersih, dan kulitnya mulus, beserta beratnya tuh sekitar 57,6 gram dengan volume sebesar 63 cc. Nah, telur yang abnormal ini misalnya telurnya kecil atau terlalu besar, kulitnya retak atau tidak rata, dan bentuknya lonjong. Selanjutnya adalah hal penting dalam berwirausaha. Yang pertama adalah menentukan jenis ternak yang akan dibudidayakan berdasarkan pengalaman survei pasar yang kita lakukan pada hal ini ya. Nah, kita dapat menentukan jenis unggas yang akan kita budidaya. Nah, yang pertama adalah pilih jenis unggas yang produk budidayanya laku di pasaran atau produk yang kompetitornya lebih sedikit. Nah, yang kedua menentukan lokasi kandang. Pilihlah lokasi kandang yang jauh dari keramaian ya, namun memiliki jalur transportasi yang baik. Nah, yang ketiga, kita harus menentukan skala usaha yang akan dibuat agar mengurangi resiko. Nah, wirausaha ini dapat dimulai dengan skala usaha yang kecil. Kita bisa menerapkan prinsip learning by doing atau belajar sambil bekerja. Selanjutnya ada penghitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah costing. Nah, pendekatan full costing atau memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan biaya umum. Nah, yang kedua adalah variable costing, yaitu pendekatan variable costing ini memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku, variabel dengan biaya tetap. Nah, biaya variabel ini terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, produksi, dan overhead atau variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Nah, biaya tetap sendiri terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Ini adalah metode penetapan harga produk. Nah, yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, di sini ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua adalah pendekatan biaya atau cost-oriented approach, menentukan harga dengan cara menghitung biaya dan dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pasar atau market approach. Nah, di sini kita merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial budaya. Nah, selanjutnya adalah media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah definisinya, yaitu upaya produsen untuk memberitahukan atau menawarkan produk kepada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen tersebut untuk membeli produknya. Tujuan dari promosi ini sendiri yang pertama adalah menyebarkan informasi produk, mendapatkan untuk kenaikan penjualan, mendapatkan pelanggan baru, menjaga kestabilan penjualan, membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih unggul, membentuk citra produk di mata konsumen. Nah, adapun strategi promosi ini yang pertama adalah advertising atau periklanan. Bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah personal selling. Nah, personal selling ini merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung. Yang ketiga adalah publicity. Nah, publicity ini merupakan informasi tentang produk, organisasi, atau seseorang yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya. Yang keempat adalah sales promotion. Nah, sales promotion ini merupakan kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti pameran peragaan, demonstrasi, dan sebagainya.
Yang terakhir adalah direct marketing atau pemasaran dengan menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Misalnya ada media promosi nih. Di situ ada berbagai merchandise ya, seperti goodie bag dan t-shirt. Nah, di situ juga ada BX banner yang biasa dipasang di depan toko-toko. Nah, setelah itu ada poster yang banyak digunakan orang-orang, dan ada media sosial juga, dan juga iklan yang biasa disiarkan di TV-TV. Nah, selanjutnya ada respon konsumen. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Nah, di sini calon konsumen itu melihat dan mendengar promosi yang disebarluaskan dalam berbagai media. Yang kedua ada interest atau ketertarikan. Nah, di sini calon konsumen itu tertarik untuk mengunjungi tempat usaha tersebut. Nah, yang ketiga ada desire atau keinginan. Di sini calon konsumen bertanya lebih jauh mengenai produk. Yang keempat adalah action atau tindakan. Calon konsumen akhirnya membeli produk tersebut dan menjadi pelanggan. Nah, selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Nah, adapun tujuan dari pemasaran ini sebenarnya adalah memberi informasi. Nah, memberi informasi ini merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Yang kedua adalah memahami pasar dan konsumen. Nah, ini memiliki pemahaman yang dalam mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target potensial. Yang ketiga adalah membentuk produk yang sesuai pasar. Nah, pemasaran di sini perlu membantu perusahaan dan bagian perancang produk serta bagian produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan hasil riset. Yang keempat adalah mencapai titik impas, harus ada mencapai citra yang ingin dibentuk dan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama adalah kenali target market. Saat mencari target market, pertimbangkan siapa saja yang kemungkinan membutuhkan produk tersebut.